Legenda ini tidak dimulai dari hutan, melainkan dari ambisi manusia. Tokoh kuncinya adalah Andi Sima, seorang dukun sakti dari suku Dayak yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Hai, kembali lagi bersama saya True Story. Kali ini kita akan membawakan kisah yang menjadi buah bibir di masyarakat Kalimantan. Andi Sima bukan dukun biasa. Ia terobsesi pada kekekalan dan kekuatan yang melampaui batas manusia. Untuk mencapainya, ia melakukan pelanggaran adat paling berat, melakukan hubungan badan, persekutuan darah, dengan jin betina yang menghuni pohon beringin purba di jantung hutan Kalimantan. Dari hubungan antar dimensi ini, lahirlah anak Sima. Bayi ini adalah anomali, setengah manusia dan setengah siluman. Secara fisik ia tampak seperti bayi manusia yang malang, namun ia memiliki mata merah menyala yang mampu menembus kegelapan dan haus akan darah sejak tarikan napas pertamanya. Andi Sima, meski sakti, ia merasa ketakutan dan malu akan kutukan yang ia ciptakan sendiri. Ia membawa bayi itu ke titik terdalam belantara dan membuangnya di bawah pohon randu raksasa, yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai pintu gerbang menuju alam gaib. Di sanalah, dalam tangis kelaparan, anak Sima ditemukan oleh entitas penjaga hutan, Takau. Takau awalnya adalah roh penjaga hutan purba yang sering bermanifestasi sebagai hewan buas seperti harimau raksasa. Namun, pertemuan dengan anak Sima mengubah kodratnya. Takau tidak memangsa bayi tersebut. Sebaliknya, ia merasa memiliki ikatan karena sama-sama berasal dari dunia luar. Takau mengasuh Sima dengan memberi makan getah pohon beracun sebagai pengganti air susu ibu. Nutrisi beracun ini membuat Sima tumbuh dengan tubuh yang cacat, tetap kecil seperti bayi namun memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Untuk mencukupi kebutuhan Sima yang semakin besar, Takau berevolusi. Ia belajar cara berubah wujud, shape shifting, menjadi hewan-hewan domestik yang jinak, kucing, kambing, anjing, untuk memancing manusia mendekat agar bisa dijadikan mangsa bagi anak angkatnya. Sejak saat itu, Takau berhenti menjadi predator mandiri. Ia menjadi pelindung sekaligus penyedia. Ia mengembara dari wilayah hulu sungai, Banjarmasin, hingga menembus perbatasan Kalimantan Timur, selalu mencari korban untuk jantungnya diberikan kepada anak Sima. Hingga akhirnya, Takau dan anak Sima menjadi teror yang menakutkan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di hutan Kalimantan. Ada beberapa kisah yang sering menjadi pembicaraan masyarakat di seputaran hutan Kalimantan yang pernah merasakan teror itu secara langsung. Hilangnya Hasan di hulu Sungai Selatan. Kejadian ini terjadi pada satu malam yang sangat pekat di tahun 1990-an. Hasan, seorang pemuda desa berusia 22 tahun yang dikenal bertubuh tegap, sedang berjalan kaki menyusuri jalan setapak di pinggiran hutan untuk pulang ke rumahnya di Kampung Sima. Saat itu, angin hutan bertiup sangat dingin. Di bawah temaram cahaya bulan yang tertutup awan, Hasan mendengar suara mengeong yang sangat halus dan manja. Di depannya, duduk seekor kucing liar kecil. Bulunya tampak sangat halus, berwarna abu-abu cerah, dengan sepasang mata yang berkilau jernih. Hasan yang kelelahan merasa iba melihat kucing itu sendirian di tengah hutan. Ia bersiul memanggil kucing itu, "Sini, manis." Kucing itu tidak lari, melainkan berjalan perlahan menjauh ke arah semak-semak sambil sesekali menoleh ke arah Hasan, seolah-olah mengajak Hasan mengikutinya. Tanpa sadar, Hasan sudah masuk terlalu jauh dari jalan setapak utama. Saat Hasan berada di titik gelap di bawah pohon randu, kucing itu mendadak berhenti. Bulunya berdiri tegak, dan dari mulutnya bukan suara meong yang keluar, melainkan geraman rendah yang menggetarkan dada Hasan. Dalam hitungan detik, tubuh kucing itu memuai. Tulang-tulangnya berderak keras seperti kayu ulin yang patah. Kucing mungil itu membesar hingga menjadi seekor kerbau raksasa bermata kuning menyala yang tingginya melampaui kepala Hasan. Makhluk itu mendengus, mengeluarkan uap panas dari hidungnya, lalu menyeruduk Hasan dengan kekuatan dahsyat hingga ia terpental dan pingsan. Warga yang mencari keesokan harinya menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri, sepatu Hasan yang robek penuh darah, dan di batang pohon randu yang keramat, terdapat bekas telapak tangan bayi yang berlumuran darah segar. Tidak ada mayat, hanya darah dan bau amis yang sangat menyengat, menandakan anak Sima telah selesai berpesta. Kesaksian mengerikan rombongan pemburu, 1995. Ini adalah kejadian kolektif yang paling banyak dibicarakan di warung-warung kopi di hulu sungai karena melibatkan banyak saksi mata. Rombongan pemburu yang terdiri dari 5 orang sedang beristirahat di pinggir sungai yang airnya tampak hitam karena bayangan pepohonan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi yang sangat memilukan terdengar membelah kesunyian hutan. Tangisan itu begitu menyayat hati, membuat siapapun yang mendengarnya merasa berdosa jika tidak menolong.
Mereka menemukan sosok anak kecil di antara akar-akar pohon besar di pinggir sungai. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kotor oleh tanah, dan ia menangis sambil menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya yang kurus. Salah satu pria, tergerak oleh insting kebapakan, langsung menggendong anak itu. "Kasihan, bayi siapa yang dibuang di sini?" gumamnya. Saat bayi itu didekap di dada, tangisannya tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata merah menyala dan senyum yang memperlihatkan deretan gigi taring halus. Tanpa sempat pria itu melawan, tangan kecil anak Sima menusuk masuk ke dalam dada pria tersebut dengan sangat cepat. Tidak ada teriakan, hanya bunyi, pluk, saat jantung itu dicabut keluar. Anggota rombongan yang lain terpaku ketakutan. Saat mereka hendak mencabut Mandau, dari kegelapan hutan terdengar raungan yang sangat berat dan bergetar, suara takau. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang hebat seolah ada makhluk raksasa yang sedang berlari ke arah mereka. Anak Sima tersebut tertawa melengking lalu melompat ke arah kegelapan hutan, menghilang bersamaan dengan bayangan besar, takau, yang melintas secepat kilat. Kesaksian Budi, sang penyintas yang dikejar maut. Budi adalah seorang pemuda yang berhasil lolos, namun ia menderita trauma berat, sering mengigau dan ketakutan melihat kucing. Budi bertemu dengan takau dalam wujud kambing saat ia pulang mengambil kayu. Namun, Budi sudah sering mendengar cerita tetua tentang makhluk yang bisa berubah. Saat kambing itu mulai membesar dan matanya mulai menyala, Budi langsung membuang kayunya dan lari tanpa menoleh ke belakang. Budi menceritakan bahwa saat ia lari, ia mendengar suara langkah kaki hewan berkuku keras, seperti kerbau, yang menghantam tanah dengan sangat kuat di belakangnya. Bunyinya bukan tap-tap-tap, melainkan dum-dum-dum yang membuat tanah bergetar. Ia merasa hembusan napas panas di tengkuknya. Budi hanya selamat karena ia berhasil mencapai batas desa yang sudah terang oleh lampu minyak warga, dan seketika itu juga suara langkah di belakangnya hilang secara misterius. Hilangnya Pak Jaga ahli hutan yang tak berdaya. Pak Jaga dikenal sebagai orang yang paling paham seluk-beluk hutan pedalaman. Namun, ia hilang setelah melaporkan melihat hewan aneh yang tidak masuk akal. Sebelum hilang, ia sempat bercerita bahwa ia melihat seekor anjing liar yang badannya terus memanjang saat ia perhatikan. Tim pencari menemukan lokasi terakhir Pak Jaga. Di sana, semak-semak hancur seperti diterjang buldoser. Ada jejak serudukan yang menghancurkan batang pohon yang cukup keras. Yang paling mengerikan, ditemukan sisa baju Pak Jaga yang robek dengan pola robekan yang sangat rapi di bagian dada, ciri khas cara makan anak Sima. Warga meyakini Pak Jaga tidak punya kesempatan melawan karena ia disergap oleh takau saat ia sedang terpesona oleh penyamaran makhluk tersebut. Tragedi Galuh di Loksado, 1992 sedih penyelamatan dari dekapan takau. Ini adalah salah satu catatan langka di mana korban berhasil ditarik kembali dari ambang kematian setelah disergap oleh takau di hutan dekat air terjun Haratai. Kejadian awal. Galuh, seorang gadis remaja, dinyatakan hilang selama 2 hari setelah mencari buah hutan. Warga menemukan keranjangnya di bawah pohon randu besar dalam kondisi hancur, namun Galuh tidak ada. Keanehan muncul saat warga mendengar suara tangisan bayi, anak Sima, yang bersahutan dengan suara geraman berat yang berpindah-pindah di atas pohon. Karena pencarian biasa tidak membuahkan hasil, keluarga memanggil seorang basir bernama Pak Itak. Ia datang membawa gandang tatau, kendang sakral, dan sebuah mandau tua yang dibalut kain kuning. Prosesi ritual penyelamatan. Basir mulai memukul gandang tatau dengan irama cepat, ritme giring-giring. Suara kendang ini tidak hanya untuk mengusir, tapi memaksa takau menampakkan diri. Benar saja, dari balik kabut, warga melihat bayangan hitam setinggi 3 meter dengan mata kuning menyala sedang berdiri melindungi sesuatu di balik akar pohon. Anak Sima mulai menangis melengking, suara yang bisa merusak konsentrasi manusia. Basir segera memerintahkan warga menaburkan beras kuning, beras dicampur kunyit, ke arah tangisan tersebut. Beras kuning dipercaya sebagai penawar rasa haus darah anak Sima, membuatnya sibuk sesaat dan teralih dari korbannya. Saat takau hendak menyeruduk, Basir mencabut mandaunya yang sudah diolesi darah ayam hitam. Ia tidak menebas udara kosong, melainkan menebas dahan pohon randu tempat bayangan takau bersandar sambil meneriakkan mantra. "Hau takau! Ini bukan mangsamu." Kembali ke liang pusaran ulin. Seketika raungan takau terdengar menyakitkan telinga, diikuti angin kencang yang mematahkan dahan-dahan besar. Saat debu mereda, sosok Galuh ditemukan tergeletak di celah akar pohon dalam kondisi pingsan dan tubuh yang sangat dingin, seperti mayat. Galuh berhasil selamat, namun ia menderita sakit linglung selama berbulan-bulan.
Dadanya memiliki bekas merah memar seperti bekas telapak tangan kecil, namun tidak sampai berlubang. Basir menjelaskan bahwa Galuh selamat karena ritual dilakukan tepat sebelum anak Sima sempat melakukan sedotan jantung yang pertama. Bagi mereka yang berhasil diselamatkan atau sempat disentuh oleh Takao, ritual tidak berhenti di hutan. Ada prosedur pembersihan yang sangat detail agar pengaruh gaib tidak menetap. Korban harus dimandikan di pertemuan dua arus sungai, simpang sungai, untuk menghanyutkan bau amis gaib yang ditinggalkan Takao. Jika bau ini tidak hilang, Takao dipercaya akan terus mengejar korban hingga ke dalam rumah. Korban dipasangkan gelang dari jalinan benang hitam, merah, dan putih yang sudah diberi asma atau mantra. Gelang ini tidak boleh dilepas selama 40 hari sebagai pagar agar anak Sima tidak bisa memanggil kembali jiwa korban melalui mimpi. Selama masa pemulihan, korban dilarang keras makan daging hewan berkaki 4, sapi atau kerbau, selama 1 siklus bulan, karena Takao sering bermanifestasi dalam wujud tersebut. Melanggar pantangan ini dipercaya bisa membuat korban kesurupan wujud Takao. Dalam ritual tersebut, Basir sering mengucapkan mantra pemutus yang sangat spesifik dalam bahasa Banjar kuno Dayak Meratus. Sima bukan anakmu, manusia bukan makanmu. Putus dahan putus rintisan, jangan ikan bulik lagi ke jalan ini. Bumi Kalimantan luas, carilah makan di rimba hulu, jangan di kampung kami. Mantra ini harus diucapkan tanpa bernapas, 1 tarikan napas, untuk memastikan energinya tidak bocor. Jika anak Sima adalah bayi yang dibuang, Sandah adalah versi anak-anak yang lebih aktif dalam menyesatkan orang di hutan Meratus. Konon Sandah berasal dari anak kecil yang hilang di hutan karena diumpan, disembunyikan oleh jin, lalu tidak pernah ditemukan hingga akhirnya menjadi bagian dari dunia gaib. Mirip dengan anak Sima, ia menggunakan suara tangisan. Namun, Sandah sering menampakkan diri sebagai anak kecil yang sedang duduk di atas dahan pohon tinggi atau di balik semak ulin. Ia tidak langsung menyerang jantung, melainkan membuat korbannya linglung, kebulungan, hingga tersesat berhari-hari. Ciri fisik, wajahnya rata atau tertutup rambut panjang yang kusam. Jika ia menoleh, matanya besar namun tidak memiliki pupil. Ia sering terlihat membawa mainan berupa tulang hewan atau kayu busuk yang ia anggap boneka. Nama Sandah bukan sekadar sebutan, melainkan sebuah status metafisik. Dalam dialek Banjar Hulu, Sandah bisa berarti sesuatu yang digadaikan atau disandarkan. Masyarakat percaya bahwa Sandah adalah manusia yang jiwanya telah digadaikan kepada penguasa hutan, biasanya jin Kariwaya. Tubuh fisiknya mungkin masih ada di dunia manusia, seringkali ditemukan dalam keadaan linglung, namun esensi jiwanya sudah dirubah menjadi entitas hutan. Sandah adalah satu-satunya makhluk gaib Kalimantan yang memiliki siklus hidup. Ia bukan lahir dari ketiadaan, melainkan dari proses penculikan gaib. Inilah yang membuat Sandah sangat berbahaya. Ia secara aktif mencari pengganti agar ia bisa terbebas dari kutukannya atau sekadar memiliki kawan di alam sunyi. Penjelasan fisik Sandah harus sangat spesifik karena inilah yang membedakannya dengan hantu biasa. Wajah rata berlendir. Benar bahwa wajahnya rata, namun detailnya lebih mengerikan. Kulit wajahnya tidak berpori, tampak seperti kulit yang ditarik kencang, dan seringkali tertutup lendir bening yang lengket. Lendir ini dipercaya sebagai sisa-sisa cairan ketuban gaib karena mereka baru saja dilahirkan kembali ke dunia roh. Mata yang tersembunyi, meski tampak rata, jika korban melihat lebih dekat dalam jarak beberapa senti, akan terlihat 2 lubang kecil seukuran jarum di balik kulit wajahnya yang berfungsi sebagai mata. Itulah mengapa Sandah selalu memiringkan kepalanya saat menatap korban. Ia sedang menyesuaikan sudut pandang lubang jarum tersebut. Tangan yang panjang dan lentur. Jari-jari Sandah lebih panjang dari jari manusia normal dan tidak memiliki kuku yang keras, melainkan ujung jari yang lancip dan lengket. Ini memungkinkan mereka memanjat pohon kariwaya secepat monyet tanpa menimbulkan suara. Pakaian yang lusuh, Sandah biasanya mengenakan pakaian terakhir yang ia pakai saat ia menghilang di dunia manusia. Namun, pakaian itu telah berubah warna menjadi kecoklatan mirip tanah dan berbau busuk seperti lumut atau kayu lapuk. Jika korban menemukan kain yang tersangkut di dahan pohon tinggi, itu seringkali dianggap sebagai pakaian Sandah yang tertinggal. Sandah memiliki kontrol penuh terhadap frekuensi suara di sekitarnya pada waktu-waktu tertentu. Sandah tidak hanya menirukan tangisan.
Ia mampu menirukan suara hentakan parang pada kayu, suara orang memasak di dapur, atau suara ibu yang memanggil anaknya untuk pulang. Suara ini terdengar sangat dekat, padahal sumbernya berada di puncak pohon atau di balik jurang. Sebelum Sandah menampakkan diri, biasanya akan tercium bau harum bunga hutan, seperti melati atau kemuning, yang sangat kuat, disusul dengan bau amis darah yang tipis. Bau harum ini adalah bius agar korban merasa tenang dan tidak sadar. Kesaksian kejadian nyata, kasus hilangnya utuh di lereng Meratus. Ini adalah salah satu kesaksian paling detail yang sering diceritakan kembali oleh para tetua di wilayah Pegunungan Meratus. Seorang remaja pria bernama Utuh sedang mencari kayu bakar bersama dua temannya di pinggiran hutan saat waktu mendekati Sasain, senja. Saat hendak pulang, Utuh mendengar suara ayahnya memanggil dari arah semak-semak yang lebih rimbun. "Tuh, bantu bapak bawa kayu besar di sini." Tanpa curiga, Utuh menyahut dan berjalan ke arah suara tersebut. Teman-temannya melihat Utuh berjalan lurus masuk ke dalam hutan yang sangat rapat seolah-olah dia sedang berjalan di jalan raya yang mulus, padahal di depannya adalah semak berduri. Utuh menghilang selama 3 hari. Seluruh warga kampung mencari dengan membawa obor dan memukul-mukul peralatan dapur, tradisi mangitir. Pada hari ketiga, Utuh ditemukan di atas puncak pohon kariwaya yang sangat tinggi, duduk dengan tenang di dahan yang sangat tipis yang secara logika tidak bisa menahan berat tubuh manusia. Saat ditemukan, mata Utuh melotot namun kosong, putih semua. Tubuhnya dipenuhi oleh lendir lengket yang sama dengan ciri fisik Sandah. Warga harus memanjat dan mengikat tubuh Utuh agar tidak jatuh. Yang paling mengerikan, saat Utuh disentuh, ia mengerang dengan suara yang bukan suaranya sendiri, melainkan suara hutan, seperti derit bambu dan desis ular. Berdasarkan kesaksian mereka yang berhasil kembali, pengalaman saat diculik Sandah bukanlah seperti berada di hutan belantara. Korban yang disandahkan tidak melihat hutan sebagai tempat yang gelap. Dalam penglihatan mereka, hutan berubah menjadi kota yang megah atau perkampungan yang sangat ramai dan indah. Pohon-pohon besar terlihat seperti pilar emas, dan akar-akar kariwaya terlihat seperti tangga menuju istana. Selama disembunyikan, korban merasa diberi makan dengan hidangan yang sangat lezat, seperti kue-kue manis, wadai banjar, atau nasi hangat. Namun, kenyataannya, setelah korban ditemukan dan sadar, yang mereka makan sebenarnya adalah ulat kayu, kotoran hewan, atau tanah hitam. Hal ini menjelaskan mengapa korban Sandah yang hilang berhari-hari sering ditemukan dengan mulut penuh tanah namun tidak merasa lapar. Ada detail teknis mengenai waktu, korban merasa hanya pergi selama 1 jam, padahal di dunia nyata mereka sudah hilang selama berhari-hari. Ini adalah efek dari ruang sandera, Sandah yang memutus hubungan saraf korban dengan waktu duniawi. Ada detail dari saksi mata yang sedang mencari korban hilang. Mereka sering menceritakan fenomena di mana mereka berada tepat di depan korban, namun tidak bisa melihatnya. Saksi menceritakan bahwa mereka sudah melewati pohon tempat korban berada berkali-kali. Bahkan ada yang sempat duduk beristirahat di bawah pohon tersebut tanpa melihat ada orang di sana. Warga percaya bahwa Sandah menutupi tubuh korban dengan kain gaib, halusinasi visual, yang membuat tubuh korban terlihat seperti kulit batang pohon atau tumpukan daun kering bagi mata manusia biasa. Saksi sering mendengar suara korban memanggil minta tolong, namun suara itu terdengar berasal dari arah yang sangat jauh, seperti dari atas gunung, padahal korban sebenarnya berada tepat di belakang mereka. Keadaan fisik korban saat ditarik kembali dari dunia Sandah sangat spesifik. Pakaian yang terbalik, korban sering ditemukan dengan pakaian yang terpakai terbalik, bagian dalam di luar, atau kancing di belakang. Ini adalah tanda bahwa koordinasi motorik mereka telah dikacaukan oleh Sandah selama masa penculikan. Bau amis yang khas, tubuh korban mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat, mirip bau bangkai ikan yang dicampur dengan bau tanah basah. Bau ini sangat sulit dihilangkan bahkan setelah dimandikan berkali-kali. Kekakuan otot, jari-jari tangan korban sering ditemukan dalam kondisi menekuk dan kaku, seperti cakar, menunjukkan bahwa mereka mencoba meniru cara Sandah memanjat atau memegang dahan pohon selama di dimensi lain. Proses menyelamatkan korban yang disandahkan bukan sekadar menemukan fisiknya, melainkan menarik jiwanya kembali. Berikut adalah detail teknis proses penyelamatan berdasarkan kesaksian di lapangan. Tahap penembusan tabir, mangitir. Saat warga memukul peralatan dapur, panci, wajan, sudip, dengan keras di sekitar pohon yang dicurigai, ini bukan sekadar kebisingan.
Getaran logam yang tidak beraturan dipercaya menciptakan gangguan frekuensi pada dimensi Sandah. Saksi yang pernah selamat menceritakan bahwa saat warga melakukan mangitir, dunia indah, istana kota, yang ia lihat tiba-tiba bergetar dan retak seperti kaca yang hendak pecah. Korban biasanya ditemukan dalam posisi yang mustahil secara logika, tersangkut di dahan yang sangat tinggi atau berada di tengah semak berduri tanpa luka. Saat tabir gaib terbuka, korban tidak langsung sadar. Mereka akan jatuh pingsan dengan tubuh yang sangat dingin dan kaku. Lendir yang menempel di tubuh korban akan mulai menguap dan mengeluarkan bau busuk yang luar biasa saat terkena udara dunia nyata. Satu kesaksian dari seorang korban bernama Amang Kasim yang pernah disandahkan selama 5 hari memberikan detail yang sangat mendalam tentang apa yang ia rasakan saat proses penyadaran. Amang Kasim menceritakan bahwa saat ia berada di sana, ia dijamu oleh sosok-sosok ramah, sandah yang menyamar jadi warga desa, dengan hidangan wadai, kue, banjar yang sangat manis dan air yang jernih. Namun, tepat saat tetua adat menyiramkan air yasin ke wajah fisiknya di hutan, kue manis di tangannya berubah wujud secara instan menjadi bongkahan tanah hitam berulat dan air jernih itu berubah menjadi air rawa yang kotor. Ia seketika muntah hebat, mengeluarkan cairan hitam kental dari perutnya. Detik-detik sebelum ia ditarik kembali, wajah orang-orang ramah di sekitarnya perlahan, meleleh, dan rata. Pakaian indah mereka berubah menjadi kain lusuh berlumur tanah. Ia melihat mereka bukan lagi berdiri di lantai rumah yang megah, melainkan bergelantungan di akar pohon kariwaya dengan posisi terbalik, kaki di atas. Jika fisik sudah ditemukan namun korban masih linglung, mata putih kosong, dilakukan ritual piduduk di lokasi penemuan. Tetua adat akan menaruh cermin kecil dan sisir di depan wajah korban. Tujuannya adalah agar korban melihat pantulan dirinya sendiri. Masyarakat percaya sandah membuat korban lupa akan wajahnya sendiri. Dengan melihat cermin, ikatan wajah rata, sandah akan terputus. Kemudian, tetua adat akan membisikkan nama asli korban, nama saat lahir pemberian orang tua, tepat di telinga kanan. Nama ini dianggap sebagai kode akses untuk menarik roh yang tersangkut di dahan pohon kariwaya agar turun kembali ke raga. Setelah benar-benar sadar, korban tidak langsung normal. Ada detail kondisi yang harus dicatat. Kehilangan memori jangka pendek, korban akan lupa bagaimana mereka bisa masuk ke hutan. Mereka hanya ingat saat mereka menyahut suara panggilan pertama kali. Sensitivitas terhadap cahaya, mata mereka akan sangat sakit melihat cahaya matahari atau api obor selama beberapa jam, karena terbiasa dengan cahaya remang kebiruan di dimensi sandah. Luka yang baru muncul. Anehnya, luka-luka goresan duri atau gigitan serangga di tubuh korban seringkali baru muncul dan mengeluarkan darah setelah korban sadar. Selama mereka masih dalam pengaruh sandah, tubuh mereka seperti dalam kondisi mati suri, di mana sistem saraf tidak merasakan sakit dan darah tidak mengalir normal. Ada satu detail yang sangat spesifik dalam kepercayaan masyarakat Banjar dan Dayak tentang siapa yang paling rentan diculik sandah. Incaran sandah, sandah sangat menyukai manusia yang memiliki tanda lahir yang mencolok, seperti tahi lalat besar di wajah atau tanda merah di tubuh. Masyarakat percaya bahwa sandah menganggap tanda tersebut sebagai hiasan yang menarik untuk dibawa ke dunianya. Tanda pasca kembali, korban yang berhasil selamat seringkali mendapati tanda lahirnya berubah warna menjadi lebih gelap atau terasa panas saat mereka melewati kembali area tempat mereka dulu diculik. Ini adalah cara sandah menandai bahwa jiwa tersebut masih memiliki hutang pada dimensi hutan. Unsur permintaan tebusan, dialog gaib melalui perantara. Dalam kasus di mana korban tidak ditemukan dalam waktu lama, ritual tidak hanya berupa mangitir, tapi ada proses bapinta, meminta bernegosiasi. Medianya adalah orang kesurupan. Seringkali, saat ritual dilakukan di bawah pohon kariwaya, salah satu warga atau anggota keluarga akan mendadak kesurupan. Makhluk yang masuk bukanlah sandah, melainkan utusan yang berbicara dengan suara melengking. Detail negosiasi, makhluk tersebut akan memberikan syarat yang sangat mendetail agar korban dilepaskan. Syarat ini bisa berupa: hanyutkan nasi ketan 4 warna ke sungai. Sembelih ayam merah di pangkal pohon. Ganti nyawa dengan menanam pohon baru. Konsekuensi pelanggaran: jika janji dalam negosiasi ini tidak ditepati setelah korban kembali, maka dalam kurun waktu 40 hari,
Korban akan kembali, terpanggil, dan biasanya kali ini mereka akan hilang selamanya, menjadi sanda sejati. Unsur, suasana hutan, yang berubah. Saksi mata menceritakan bahwa saat Sanda sedang beraksi, alam di sekitar pohon tersebut mengalami keganjilan fisik yang nyata. Hutan tanpa suara. Di area tempat Sanda berada, suara alam, jangkrik, burung, angin, akan hilang total secara mendadak. Hanya ada satu suara. Suara anak kecil tertawa lirih yang berpindah-pindah posisi secara tidak logis dari bawah tanah ke puncak pohon dalam waktu 1 detik. Arah matahari yang kacau. Korban yang sedang disesatkan, kebulungan, akan melihat matahari terbit dari barat atau tidak terbenam sama sekali. Cahaya di dimensi Sanda digambarkan seperti senja abadi, langit berwarna jingga pekat yang tidak pernah menjadi malam gelap. Detail teknis, mandi pitungas, ramuan pembersih lambung. Seperti yang disebutkan singkat sebelumnya, berikut adalah detail bahan ramuan untuk mengeluarkan makanan gaib dari perut korban. Bahan, akar pohon pepaya jantan, air kelapa hijau, dan perasan kunyit. Proses reaksi. Setelah meminum ini, korban biasanya akan mengalami muntah hebat. Yang keluar bukan sekadar kotoran, melainkan benda-benda aneh seperti rambut panjang, kerikil tajam, atau ulat hitam besar. Masyarakat percaya ini adalah bentuk fisik dari sihir penutup perut yang dipasang Sandah agar korban tidak merasa lapar selama diculik. Hubungan Sandah dengan anak Sima. Ini adalah detail penghubung yang sangat penting dalam semesta horor Kalimantan. Persaingan wilayah, Sandah dan anak Sima jarang berada di satu area yang sama. Sandah lebih bersifat penjaga gerbang yang menyesatkan, sementara anak Sima adalah predator yang memburu organ. Peringatan takau. Jika seseorang dikejar oleh takau dan berhasil lari masuk ke wilayah pohon kariwaya, wilayah Sandah, takau biasanya akan berhenti mengejar. Bukan karena takut, tapi karena aturan gaib bahwa mangsa yang sudah masuk ke wilayah Sandah adalah milik Sandah untuk disesatkan, bukan lagi untuk dimakan jantungnya oleh anak Sima. Setelah membahas anak Sima dan Sandah, kita akan membahas Maryaban, salah satu sosok teror yang juga mendiami hutan Kalimantan. Dalam bahasa Dayak kuno dan dialek Banjar pedalaman, nama Maryaban sering dikaitkan dengan istilah yang merujuk pada makhluk yang haus atau penghisap. Bukan sekadar hantu, Maryaban tidak diklasifikasikan sebagai hantu, spirit, melainkan sebagai siluman atau makhluk kriptid gaib. Ia memiliki fisik yang semi padat, artinya, ia bisa disentuh dan dilukai secara fisik, namun memiliki kemampuan menghilang atau berpindah dimensi dalam sekejap. Apex predator gaib. Jika di daratan dunia nyata harimau adalah raja hutan, maka di dunia gaib Kalimantan, Maryaban adalah pemuncaknya. Makhluk ini tidak mengenal kompromi dan tidak bisa diajak bicara, seperti Sandah atau jin penunggu pohon. Sifatnya murni teritorial dan predator. Legenda Maryaban memiliki 3 versi asal-usul yang sangat mendalam dan sering diceritakan di pedalaman Meratus. Versi manusia yang terkutuk, ilmu saluang. Salah satu versi menyebutkan bahwa Maryaban pertama adalah seorang manusia yang mendalami ilmu hitam ekstrim untuk menjadi tak terkalahkan. Namun, ia melanggar pantangan besar dengan meminum darah manusia secara langsung. Akibatnya, tubuhnya terus tumbuh membesar secara tidak wajar, bulu-bulu kasar mulai tumbuh menembus kulitnya, dan kesadarannya sebagai manusia hilang sepenuhnya, digantikan oleh nafsu berburu abadi. Versi penjaga urang, gunung. Versi lain dari masyarakat Dayak pedalaman menyebut Maryaban sebagai makhluk purba yang sudah ada sebelum manusia menginjakan kaki di Kalimantan. Mereka dipercaya sebagai tentara dari penjaga gunung-gunung tinggi di Meratus. Mereka ditugaskan untuk menjaga area yang sangat rahasia, seperti tambang emas gaib atau tempat pemakaman leluhur, dan akan memangsa siapa saja yang melewati batas wilayah tersebut tanpa izin adat. Versi buaya darat. Ada kepercayaan bahwa Maryaban adalah evolusi dari buaya darat purba yang kehilangan ekornya dan mulai hidup di daratan pegunungan. Ini menjelaskan mengapa kulit di balik bulu merahnya sangat keras, bersisik, dan tahan terhadap tebasan parang biasa. Ia adalah persilangan antara sifat reptil yang dingin dan primata yang lincah.
Deskripsi fisik Maryaban harus dijabarkan secara presisi agar tidak tertukar dengan genderuwo di Jawa atau Bigfoot di Barat. Maryaban memiliki ciri khas Borneo yang sangat spesifik. Bulu merah darah yang berbisa. Ciri paling ikonik adalah seluruh tubuhnya tertutup bulu yang lebat, kaku, dan tajam. Warna bulunya bukan hitam, melainkan merah tua kecoklatan, seperti warna darah yang sudah kering. Bulu-bulu ini konon memiliki nyawa sendiri. Dalam beberapa kesaksian, bulu tersebut bisa berdiri tegak saat ia marah dan mengeluarkan bau amis yang menyengat hingga radius ratusan meter. Mata merah vertikal. Matanya besar dan menonjol, berwarna merah membara tanpa bagian putih. Pupil matanya berbentuk vertikal seperti kucing atau reptil, yang memungkinkannya melihat panas tubuh manusia, infrared, di tengah kegelapan hutan yang paling pekat sekalipun. Tangan dan kuku penghancur. Maryaban memiliki lengan yang sangat panjang, melampaui lututnya. Jari-jarinya hanya 4, namun masing-masing dilengkapi kuku hitam yang melengkung dan sekeras baja. Kuku ini tidak digunakan untuk mencakar, melainkan untuk menusuk dan mengunci korbannya agar tidak bisa lepas saat proses penghisapan darah dimulai. Tinggi dan postur. Tingginya bervariasi, namun rata-rata mencapai 2,5 hingga 3 meter. Posturnya sedikit membungkuk saat berjalan, namun ia bisa berlari dengan kecepatan luar biasa menggunakan keempat anggota tubuhnya saat mengejar mangsa di medan tanjakan gunung. Taring yang tersembunyi. Maryaban tidak memiliki taring yang menonjol keluar seperti Dracula. Taringnya tersembunyi di dalam gusi yang tebal dan baru akan keluar, seperti pisau lipat, saat ia mulai menghisap darah. Taring ini berfungsi untuk mengunci arteri utama korban agar darah tidak berhenti mengalir. Aroma, kematian manis. Sebelum menyerang, Maryaban mengeluarkan bau yang menipu. Bukan bau busuk, melainkan bau ubi bakar atau singkong bakar yang sangat harum di tengah hutan. Ini adalah umpan agar pemburu yang lapar mendekat ke arah semak-semak tempat ia bersembunyi. Suara, gesekan amplas. Saat Maryaban bergerak, bulu-bulu merahnya yang kaku akan saling bergesekan, menciptakan suara yang sangat mirip dengan suara amplas yang digosokkan pada kayu keras. Jika Anda mendengar suara, serak-serak-serak di atas pohon, itu adalah tanda Maryaban sedang mengatur posisi untuk melompat. Ekor pendek berduri. Maryaban memiliki ekor sangat pendek, hampir tidak terlihat, namun di ujung ekornya terdapat duri keras yang digunakan untuk menjaga keseimbangan saat ia berdiri tegak dengan dua kaki untuk mengintimidasi mangsa. Matanya memiliki kemampuan lock-on. Begitu mata Maryaban menatap mata manusia, korban akan mengalami kelumpuhan saraf sesaat, paralisis di dunia nyata. Korban akan merasa kakinya seberat timah dan tidak bisa berteriak, meskipun otaknya sadar sepenuhnya. Inilah mengapa jarang ada korban Maryaban yang sempat melakukan perlawanan fisik yang berarti sebelum mereka dipeluk. Metode memangsa, penghisap pori-pori. Ini adalah detail yang paling membedakan Maryaban dari predator lainnya. Tanpa gigitan, Maryaban tidak selalu menggigit leher korbannya untuk meminum darah. Teknik utamanya adalah memeluk. Saat Maryaban memeluk korbannya dengan sangat erat, bulu-bulu merahnya akan menempel pada kulit manusia. Melalui gesekan bulu itulah, Maryaban menghisap darah korbannya langsung dari pori-pori kulit. Korban mengering. Korban yang ditemukan setelah serangan Maryaban biasanya tidak kehilangan banyak daging, namun tubuhnya akan tampak sangat pucat dan mengkerut, seolah-olah seluruh cairan tubuhnya telah diperas habis hingga ke tulang. Maryaban bukan sekadar nama hantu, melainkan gelar bagi penjaga darah tua. Makhluk fisik magis. Berbeda dengan Sandah atau Anaksima yang lebih bersifat spektrum roh, Maryaban memiliki DNA fisik. Warga percaya jika Maryaban terluka, ia akan mengeluarkan darah berwarna hitam kental yang sangat busuk. Ia memiliki jantung yang berdetak sangat lambat, namun kuat. Hierarki hutan. Di Kalimantan, Maryaban dianggap sebagai polisi alam. Ia tidak akan keluar dari wilayahnya jika tidak ada manusia yang melanggar batasan wilayah terlarang, tanah sangar. Namun, sekali ia mengincar, ia tidak akan berhenti sampai targetnya kering. Jika takau ditakuti dan dihindari, Maryaban justru paradoks, ditakuti namun diburu. Bagian tubuhnya dianggap memiliki energi magis level tertinggi di Kalimantan. Bulu Maryaban, pelet ekstrim. Bulu merah Maryaban yang gugur, biasanya ditemukan tersangkut di duri rotan setelah perkelahian antar Maryaban, adalah benda paling dicari. Konon, sehelai bulu ini memiliki daya pikat, pelet, yang jauh lebih kuat dari bulu perindu biasa. Efek samping, Decurse pengguna bulu Maryaban akan memiliki aura pemikat yang tak tertahankan, namun emosinya akan menjadi labil dan meledak-ledak. Lama-kelamaan,
Si pengguna akan memiliki sifat temperamental seperti binatang buas, suka menyendiri di tempat gelap, dan tatapan matanya berubah menjadi merah saat marah. Ini disebut fenomena gila Maryaban. Minyak Maryaban, minyak bintang merah. Minyak ini sangat langka dan proses pembuatannya melibatkan penyulingan lemak dari bangkai Maryaban yang mati secara alami, jarang terjadi, atau hasil buruan para tetua sakti zaman dulu. Fungsi kekebalan, minyak ini dipercaya memberikan kekebalan mutlak terhadap senjata tajam, parang, mandau, peluru. Kulit pengguna akan sekeras kulit Maryaban. Ritual, minum darah. Agar minyak ini berfungsi, wadah penyimpanannya harus diberi makan setetes darah pemiliknya setiap malam Jumat. Jika lupa, minyak itu akan memanas dan membakar kulit pemiliknya, atau lebih parah, mengundang Maryaban lain datang untuk menagih hutang darah tersebut. Maryaban sangat teritorial. Berdasarkan kesaksian warga lokal dan pendaki, ada zona-zona merah yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Di lereng Gunung Halau-Halau, gunung tertinggi di Kalimantan Selatan ini, pendaki sering diperingatkan untuk tidak membuang sisa makanan yang berbau amis sembarangan. Kesaksian tim SAR, awal 2000-an sebuah tim pencari yang mencari pendaki hilang menemukan jejak aneh di ketinggian 1.500 mdpl. Jejak kaki itu mirip manusia tapi ukurannya 2 kali lipat lebih besar dan memiliki cengkeraman kuku yang dalam di tanah lempung. Di sekitar jejak itu, pohon-pohon besar patah setinggi 3 meter, menandakan ada makhluk besar yang lewat dengan menabrak apa saja di depannya. Kasus, mayat kering, di hutan Loksado. Warga pernah menemukan mayat seorang pemburu rusa yang hilang selama seminggu. Kondisi mayatnya sangat ganjil. Tidak ada luka cabikan, baju korbannya utuh, tidak ada robekan besar seperti serangan beruang. Tubuh mengerut, mayat itu kering kerontang seperti mumi, padahal baru hilang beberapa hari di hutan yang lembab. Wajahnya membiru dengan ekspresi terbelalak ketakutan. Tanda pelukan, di bagian punggung dan dada korban, terdapat pola bintik-bintik merah kecil yang sangat banyak, seperti bekas tusukan jarum halus. Tetua adat memastikan itu adalah bekas pori-pori kulit yang ditusuk oleh bulu kaku Maryaban saat korban dipeluk hingga mati lemas dan darahnya dihisap habis. Suara Maryaban memiliki efek psikologis yang merusak. Raungan, guntur darat. Suaranya tidak melengking seperti kuntilanak atau menangis seperti sandah. Suara Maryaban adalah geraman infrabas yang sangat rendah dan berat, mirip suara mesin diesel kapal yang bergetar di dalam dada. Jika Maryaban meraung dalam jarak dekat, kurang dari 50 meter, getaran suaranya bisa membuat gendang telinga manusia berdenging hebat hingga tuli sesaat. Ini adalah taktik untuk membuat mangsa kehilangan orientasi arah, disorientasi spasial, sehingga mudah disergap. Kejadian nyata yang sempat viral. Warga Kecamatan Tanjung, Tabalong, digegerkan oleh suara ketukan pintu di tengah malam dan video yang diduga merekam sosok Maryaban. Respons warga, ketakutan begitu nyata hingga warga satu desa melakukan pawai obor sambil membaca syalawat burdah keliling kampung untuk menolak bala. Ini membuktikan bahwa ketakutan terhadap Maryaban masih sangat hidup di era modern. Meski polisi kemudian mengklarifikasi video tersebut sebagai hoaks buatan remaja, reaksi histeria massal warga, ritual tolak bala, adalah bukti betapa traumatisnya memori kolektif tentang makhluk ini. Di hutan pedalaman Kalimantan Tengah dan Selatan, ada area yang disebut Tanah Senyap. Di sini, Maryaban sering menampakkan diri bukan untuk menyerang, tapi berdiri dia menyerupai batang pohon besar yang berbulu. Pendaki yang melewati area ini sering melaporkan perasaan diawasi dari segala arah dan kompas yang berputar tak terkendali. Dalam cerita tutur lisan yang sangat tua, diceritakan bahwa Maryaban pernah menjadi ancaman besar bagi desa-desa Dayak. Karena Maryaban mulai berani masuk ke kampung dan menculik gadis-gadis, karena tertarik pada bau darah menstruasi, sosok legendaris Panglima Burung turun tangan. Ini adalah epik sejarah gaib yang sering dituturkan para damang, kepala adat. Maryaban yang liar mulai melanggar batas, masuk ke rumah panjang, betang, dan menculik wanita. Kesabaran masyarakat Dayak habis. Panglima Burung tidak turun begitu saja. Ia dipanggil melalui ritual mangkuk merah, tanda bahaya perang. Dalam duel gaib tersebut, Panglima Burung tidak membunuh Maryaban, karena Maryaban adalah bagian dari alam, melainkan mematahkan taring utamanya. Sejak saat itu, Maryaban kehilangan sebagian kekuatan penguncinya, membuatnya lebih sering bersembunyi di gunung daripada turun ke desa. Diceritakan bahwa Maryaban tidak bisa dilukai dengan mandau biasa. Panglima Burung menggunakan mandau yang diasah dengan batu petir dan diolesi darah ayam cemani. Pertarungan itu membuat sebagian hutan rata dengan tanah. Akhirnya, Maryaban kalah bukan karena dibunuh,
Tapi karena dikunci, gerakannya dan diusir paksa ke puncak gunung yang paling tinggi. Dilarang turun ke pemukiman kecuali dipanggil oleh orang yang memiliki ilmu hitam sesat. Bagian ini adalah inti dari budaya gelap yang menyelimuti nama Maryaban. Namun ada subspesies atau varian lain yang disebut Barabiaban. Mimikri manusia. Jika Maryaban murni adalah monster, Barabiaban bisa menyamar menjadi manusia, teman atau keluarga, saat di hutan. Ciri pembeda, cara membedakannya adalah dengan melihat tumit kakinya. Barabiaban tidak memiliki lekukan di atas bibir, hiltrum, dan tumitnya rata atau terbalik. Jika Anda berjalan di hutan dan teman Anda tiba-tiba dia membisu dengan tatapan kosong serta bau badannya berubah amis, segera menjauh, itu bukan teman Anda. Proses pembuatan minyak Maryaban, minyak bintang merah. Minyak ini sangat langka dan proses pembuatannya melibatkan penyulingan lemak dari bangkai Maryaban yang mati secara alami, jarang terjadi, atau hasil buruan para tetua sakti zaman dulu. Minyak Maryaban tidak bisa dibuat sembarangan. Prosesnya melibatkan bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa henti di lokasi di mana Maryaban pernah terlihat. Tes Hodam. Sebelum minyak ini bisa digunakan, si pemilik harus melakukan tes ekstrim, mengoleskan minyak ke kulit, lalu menyuruh orang lain menebasnya dengan mandau. Jika berdarah, berarti Hodam, penunggu, minyak menolak. Jika kulitnya mengeras seperti batu karang, berarti perjanjian darah telah disepakati. Bulu, Garapak Garagu, jejak kaki besar. Syair Banjar kuno berbunyi, Garapak Garagu talapak kaya tangguh, bunyi berisik langkah kaki, telapak sebesar topi caping. Syair ini merujuk pada bulu di sekitar kaki Maryaban yang paling dicari. Jika bulu ini dibakar di depan target wanita, asapnya dipercaya bisa membuat target jatuh cinta hingga gila bayang. Resiko fatal, pengguna minyak atau bulu ini akan mengalami perubahan fisik. Gigi taringnya perlahan memanjang dan nafasnya mulai berbau amis darah, tanda bahwa jiwa Maryaban mulai mengambil alih tubuh manusianya. Meskipun Maryaban memiliki kulit sekeras baja dan bulu yang bisa melukai, ia memiliki satu kelemahan biologis yang sangat spesifik. Ketiak kiri, pusat jantung. Berbeda dengan manusia yang jantungnya di dada, jantung Maryaban terletak agak menyamping, tepat di bawah ketiak kirinya. Area ini adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak tertutup bulu tebal, melainkan hanya kulit tipis yang berdenyut. Taktik pemburu. Para pemburu zaman dulu yang berani menghadapi Maryaban tidak mengincar kepala atau dada. Mereka menunggu momen saat Maryaban mengangkat tangannya untuk mencakar atau memeluk. Di detik itulah, tombak atau peluru harus ditembakkan tepat ke ketiak kiri. Jika berhasil, Maryaban akan lumpuh total seketika karena aliran darah hitamnya terhenti. Maryaban sangat membenci pantulan dirinya sendiri. Konon, karena ia adalah makhluk terkutuk, bekas manusia yang menyimpang, melihat wajahnya sendiri di cermin atau permukaan air yang tenang akan memicu memori sisa kemanusiaannya yang menyakitkan. Ia akan meraung kesakitan dan memilih kabur daripada melihat wajah monsternya. Jika Anda bertemu Maryaban di hutan tanpa senjata, strategi lari biasa akan membunuh Anda. Tubuh Maryaban yang besar dan berat, mencapai 300 kg, memiliki momentum yang sangat tinggi. Ia bisa lari lurus dengan kecepatan motor, tapi ia sangat buruk dalam berbelok tajam. Jangan lari lurus. Larilah dengan pola zigzag patah-patah di antara pepohonan rapat. Setiap kali Maryaban harus mengerem untuk berbelok, ia akan menabrak pohon atau terpeleset, memberi Anda waktu berharga untuk menjauh. Bulu Maryaban mengandung minyak alami yang sangat mudah terbakar. Api bukan hanya menakutinya, tapi bisa membakarnya hidup-hidup dengan cepat. Warga desa sering membawa obor yang sumbunya dicampur dengan garam kasar dan belerang. Saat obor ini disabetkan ke arah Maryaban, percikan api yang bercampur belerang akan meledak kecil dan menempel di bulunya, menciptakan luka bakar yang tidak bisa sembuh. Bagi mereka yang memiliki keberanian spiritual, ada mantra khusus yang dipercaya bisa membuat Maryaban terpaku diam, freze. Mantra ini menggunakan wibawa tokoh pewayangan Semar. Mantra penunduk, bahasa Banjar kuno. Hai Maryaban, asalmu dari tanah, kembali ke tanah. Aku tahu asal darahmu, aku tahu nama ibumu. Tunduklah engkau seperti kerbau dicocok hidung. Diam. Jangan bergerak. Hakku jalan ini, hakmu rimba raya. Berkat la ilaha illallah. Mantra ini harus diucapkan dengan mata melotot dan napas ditahan di perut. Jangan pernah berkedip saat menatap mata merah Maryaban. Sekali berkedip, sugesti akan putus dan Anda akan diserang. Ini adalah taktik darurat yang sering diabaikan.
Maryaban memiliki indera penciuman yang sangat tajam tapi juga sangat sensitif. Bau amonia dari air seni manusia yang masih hangat sangat menyengat bagi hidungnya. Cara pakai. Jika terdesak dan bersembunyi, kencingi pakaian Anda sendiri atau siramkan air seni ke sekeliling tempat persembunyian. Bau ini akan mengaburkan aroma darah segar tubuh Anda, membuat Maryaban bingung mencari sumber bau mangsa. Selain taktik fisik, ada benda-benda alam yang secara alami ditakuti oleh energi Maryaban. Bambu kuning, paring kuning. Bambu kuning dipercaya memiliki energi panas bagi makhluk halus jenis siluman seperti Maryaban. Menanam bambu kuning di 4 sudut perkarangan rumah atau membawa potongan kecilnya saat masuk hutan dipercaya bisa membuat Maryaban enggan mendekat, seperti magnet yang saling tolak. Ritual pemusnahan minyak dan bulu Maryaban. Pertobatan. Bagi yang terlanjur memiliki minyak Maryaban dan ingin membuangnya, sebelum menjadi gila tumbal, caranya sangat spesifik. Tidak boleh dibuang sembarangan karena akan pulang kembali. Bungkus kain putih, masukkan botol minyak bulu ke dalam kain kafan putih. Pemberat batu sungai, ikat dengan batu kali sebagai pemberat. Sungai arus deras, bawa ke tengah sungai berarus deras, seperti sungai Barito. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, ludahi bungkusan 3 kali, simbol putus hubungan darah, lalu lempar. Pantangan menoleh. Setelah melempar, pulanglah dan jangan pernah menoleh ke belakang sampai masuk rumah. Jika menoleh, Anda akan melihat sosok Maryaban melambaikan tangan di tepi sungai, dan teror akan dimulai lagi. Membuang ke sungai, pelarungan, adalah cara halus untuk memutus hubungan. Namun bagi minyak Maryaban yang sudah mendarah daging atau level energinya sangat ganas, cara itu kadang tidak mempan. Botol minyak itu bisa hanyut di siang hari, tapi kembali ada di bawah bantal pemiliknya saat malam hari. Jika pelarungan gagal, ada 3 metode pemusnahan ekstrim lainnya yang dikenal dalam ilmu kebatinan Kalimantan. Metode ini jauh lebih berbahaya karena bersifat menghancurkan fisik dan roh minyak tersebut, bukan sekadar membuang. Berikut adalah detail mengenai metode alternatif tersebut. Metode 1. Ritual pembakaran, api neraka, destruksi total. Ini adalah cara paling agresif. Tujuannya adalah membakar habis lemak minyak Maryaban sehingga wadah fisiknya musnah. Namun, api biasa tidak akan mempan. Minyak ini konon tidak bisa terbakar oleh korek api biasa. Persiapan bahan. Tungku tanah liat, anglo harus baru, belum pernah dipakai memasak. Kayu ulin atau gaharu, jangan pakai arang biasa. Kayu ulin, kayu besi, memiliki energi penekan yang kuat, sedangkan gaharu berfungsi menutupi bau busuk mayat yang akan keluar saat minyak dibakar. Belerang garam kasar, unsur pemanas untuk menyiksa hodam di dalamnya. Prosesi. Buat api unggun kecil di dalam tungku menggunakan kayu ulin. Saat api sudah jadi bara merah, jangan buka tutup botolnya. Lempar botol minyak tersebut utuh-utuh ke dalam bara api. Reaksi mengerikan. Menurut para praktisi, saat botol pecah dan minyak mulai terbakar, akan terdengar suara jeritan melengking persis seperti suara kera atau anak kecil menangis dari dalam api. Asap yang keluar akan berwarna hitam pekat dan berbau anyir darah busuk. Tabur belerang. Segera taburkan campuran belerang dan garam kasar ke atas api untuk meredam jeritan tersebut dan mematikan energinya. Pantangan, jangan pernah menyiram api dengan air untuk mematikannya. Biarkan api mati sendiri sampai jadi abu. Abu sisa pembakaran harus dikubur di tanah yang tidak dilewati orang. Metode 2, penguburan, pasak bumi, penyegelan permanen. Jika pemilik takut membakar, karena takut serangan balik, metode penguburan adalah opsi penjara. Ini bukan sekadar mengubur botol di tanah, tapi menyegelnya agar tidak bisa naik ke permukaan. Lokasi. Harus dilakukan di persimpangan jalan setapak, simpang 4, yang jarang dilewati, atau di bawah pohon pisang yang tidak berbuah. Prosesi. Gali lubang, kedalaman minimal sehasta, sepanjang lengan pemilik dari siku ke jari tengah. Wadah penjara, masukkan botol minyak ke dalam bambu kuning, paring kuning, yang ruasnya masih utuh. Tutup lubang bambu dengan pasak kayu ulin. Bambu kuning adalah musuh alami energi jahat. Posisi terbalik, masukkan bambu berisi minyak itu ke dalam lubang tanah dengan posisi kepala botol menghadap ke bawah, sungsang. Ini simbol membalikan kekuatannya agar tidak bisa naik. Paku bumi. Sebelum menimbun tanah, tancapkan paku besi berukuran 57 inci tepat di atas bambu tersebut. Paku besi ini berfungsi sebagai pasak yang menahan agar minyak tersebut tidak ngahyang, berpindah tempat, kembali ke rumah.
Metode 3, pelunturan dengan daun kelor dan air emas. Dalam kepercayaan Nusantara, termasuk Kalimantan, ada benda-benda alam yang menjadi kelemahan mutlak bagi ilmu kebal dan susuk, termasuk minyak Mariaban. Bahan: daun kelor, ambil 7 tangkai, rontokkan daunnya, lalu tumbuk kasar hingga keluar air hijaunya. Daun kelor dipercaya bisa merontokkan susuk paling sakti sekalipun. Air emas, rendam perhiasan emas murni, cincin atau gelang, dalam air kelapa hijau selama 1 malam. Prosesi: siapkan ember berisi campuran tumbukan daun kelor dan air rendaman emas. Buka tutup botol minyak Mariaban. Ini bagian tersulit karena tangan biasanya akan gemetar hebat atau botol terasa sangat panas. Rendam total, masukkan botol yang sudah terbuka ke dalam campuran air tersebut. Reaksi: biasanya air akan mendidih atau berbuih hebat meskipun airnya dingin. Warna minyak yang tadinya merah hitam akan pudar menjadi keruh. Pembuangan: setelah direndam selama 3 hari 3 malam dan tidak ada reaksi lagi, cairan tersebut sudah tawar, netral. Botol dan isinya bisa dibuang ke tempat sampah biasa atau dikubur dangkal karena isinya sudah mati pergi. Kesimpulan peringatan keras. Metode sungai, larung paling aman untuk pemula, risiko balik kecil jika arus deras. Metode bakar, paling tuntas, tapi risiko perang dengan hodam sangat tinggi, bisa sakit mendadak jika mental tidak kuat. Metode kubur, aman, tapi tanah bekas kuburan itu akan menjadi tanah sangar, angker. Metode kelor, paling efektif untuk mematikan fungsi magicnya sebelum dibuang fisik. Tanah Kalimantan adalah hamparan permadani hijau yang menyimpan rahasia lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Kita telah menelusuri jejak-jejak kelam yang bersembunyi di balik rimbunnya hutan hujan ini. Dari takau yang memanipulasi rasa iba kita melalui tangisan anak sima, mengajarkan bahwa di belantara ini, belas kasihan tanpa kewaspadaan adalah lubang kubur. Dari sandah, jiwa-jiwa tersesat di pohon kariwaya, yang mengingatkan kita untuk tidak mudah terbuai oleh ilusi indah dan suara-suara yang memanggil nama kita di kala senja. Hingga Mariaban, sang predator bulu merah, manifestasi dari ambisi dan keserakahan manusia yang berubah menjadi monster haus darah. Mereka bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Mereka adalah pamali. Mereka adalah batas tegas yang ditarik oleh alam, peringatan agar manusia tidak melangkah terlalu jauh, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan selalu menunduk hormat pada apa yang tidak terlihat mata. Hutan ini tidak pernah tidur. Ia selalu mengawasi. Maka, jika suatu hari Anda memijak tanah Borneo, ingatlah satu hal, hormati adatnya, jaga lisanmu, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat gelap mulai turun. Karena di sini, kita hanyalah tamu. Sekian kisah dari hutan Kalimantan, jangan lupa komen, jika kisah di atas masih terasa kurang, subscribe dan tekan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.